Di sini saya Sofia Salsabila Hanif akan menjelaskan tentang pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar, di mana yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh. Kini saya akan menjelaskan fungsi bahan ajar. Nah, di mana dalam proses belajar mengajar, guru menyajikan materi kepada peserta. Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif adalah hal yang sangat penting dan merupakan tuntutan bagi setiap pendidik. Guru sebagai fasilitator dapat membantu dan mengarahkan proses belajar mengajar dengan cara 1. Membangkitkan minat belajar peserta didik. 2. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 3. Menyajikan materi dan struktur yang baik. 4. Memberi kesempatan peserta didik untuk berlatih dan memberi umpan balik atau feedback. Yang kelima, saya Regita Nur Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran ada 5. Yang pertama fakta, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada prinsip, yang keempat ada prosedur, dan yang terakhir yaitu sikap atau nilai. Yang pertama yaitu fakta, segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, misalnya nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, serta nama bagian atau suatu komponen. Yang kedua yaitu konsep, segala hal yang berwujudkan pengertian-pengertian baru yang dapat timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi pengertian, hakikat, definisi, ciri khusus, dan isi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada prinsip, hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, misalnya dalil, rumus, paradigma, adigium, serta hubungan antar konsep. Yang keempat ada prosedur, langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas atau kronologi suatu sistem. Misalnya sebagai contoh pada mata pembelajaran teknologi TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satunya yaitu langkah-langkah cara mengakses internet dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sikap atau nilai, adalah hasil belajar dari aspek sikap, meliputi nilai kejujuran, tolong menolong, kasih sayang, semangat, dan minat kasih sayang, semangat, dan minat belajar bekerja. Sekian, terima kasih. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu kriteria pemilihan bahan ajar. Menurut Abdurrahman Gintings, bahan ajar yang baik yaitu bahan ajar yang mempermudah peserta didik dalam memahaminya, bukan mempersulit peserta didik dalam memahaminya. Beberapa tokoh berpendapat seperti Abdurrahman Gintings, Harjayanto, Noviati, dan Madia Hayati yang saya singkat menjadi 2 konsep. Konsep yang pertama yaitu sumber bahan ajar. Dalam hal ini kita dapat melibatkan peserta didik dalam mencari bahan ajar tersebut, seperti menugasi peserta didik mencari makalah, mencari koran atau majalah, dan lain sebagainya. Kita perlu memperhatikan sumber bahan ajar yang akurat, karena ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis yaitu berubah-ubah sesuai dengan masanya. Yang konsep yang kedua yaitu konsep materi. Dalam materi ini kita dapat menitikberatkan kepada urutan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu menitikberatkan kepada materi yang sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan peserta didik yang relevan. Kebutuhan yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu keterampilan, dan yang terakhir sikap. Dalam sikap ini kita dapat menyisipkan materi yang mengandung moral, dan yang terakhir yaitu menitikberatkan kepada materi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Contohnya ketika kita mengajar geografis di Indonesia, kita dapat mengambil contoh lingkungan sekitar yang ada pada lingkungan masyarakat. Sumber belajar atau yang disebut dengan learning resource adalah semua sumber yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Nah, kemudian sumber belajar ini juga dapat diartikan menjadi berbagai sumber atau semua sumber, baik yang berupa data, metode, media, orang, dan tempat berlangsungnya pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memudahkannya dalam belajar dan memahami materi pembelajaran. Sumber belajar memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas suatu pembelajaran. Dengan adanya sumber belajar, maka pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, juga dapat meningkatkan produktivitas seorang guru, dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, merencanakan program pembelajaran dengan sistematis, dan dapat memantapkan pembelajaran dengan baik agar bisa berjalan dengan optimal. Selain memiliki peran penting, sumber belajar ini juga memiliki komponen-komponen penting di dalamnya. Di antaranya yaitu ada pesan, ada manusia, alat, bahan, metode, dan lingkungan. Kemudian, sumber belajar dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber belajar yang direncanakan atau by design. Kemudian yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization, yang mana kedua sumber belajar ini dapat dimanfaatkan oleh peserta didik baik secara individu maupun berkelompok dalam memudahkan atau membantu peserta didik dalam pembelajaran. Nah, sumber belajar yang dirancang atau by design adalah sumber-sumber khusus yang dirancang dan dikembangkan oleh guru sebagai komponen sistem instruksional guna memfasilitasi siswa dalam belajar yang lebih terarah dan bersifat formal. Nah, untuk contoh sumber belajar yang dirancang, yang pertama adalah sumber belajar cetak. Contohnya seperti buku paket, buku LKS, majalah, denah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang non cetak, di sini ada foto atau film slide pendidikan, video tentang pendidikan, kemudian juga ada audio, ada kaset seperti itu. Nah, kemudian untuk sumber belajar yang berupa fasilitas, di sini ada perpustakaan, ruang belajar, laboratorium sains dan bahasa, auditorium, kemudian juga ada alat peraga. Yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization, yang mana sumber belajar ini bukanlah sumber belajar yang dirancang secara khusus, melainkan sumber belajar yang telah ada atau berada di sekeliling kita yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Misalnya pasar, toko, kemudian juga ada posyandu, lalu ada rumah sakit, tempat peribadahan, dan lain sebagainya. Nah, adapun komponen-komponen dari sumber belajar ada pesan, manusia, alat, bahan, metode, lingkungan. Adapun manfaat-manfaat dari sumber belajar, yang pertama adalah dapat menjadikan segala sumber informasi sebagai sumber belajar. Yang kedua yaitu dapat menggantikan fasilitas pembelajaran yang semulanya tradisional menjadi pembelajaran yang aktif. Yang ketiga, dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, dan lain-lain. Saya Zulfa Khairunikmah akan menjelaskan tentang pengemasan materi. Yang pertama,
Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan guru kepada peserta didik untuk dikuasainya. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan baik berupa ide, data, fakta, konsep, dan lain sebagainya yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta, ataupun tanda. Pesan bisa disampaikan melalui bahasa verbal atau non-verbal. Agar pesan yang disampaikan bermakna sebagai materi pelajaran, maka ada sejumlah prinsip yang menjadi perhatian dalam pengemasan materi pembelajaran. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan harus dicapai. Yang kedua adalah kesederhanaan. Yang ketiga adalah unsur-unsur desain pesan. Yang keempat, pengorganisasian materi. Dan yang kelima adalah petunjuk cara penggunaan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria pengemasan. Terdapat sejumlah kriteria yang harus diperhatikan agar materi pembelajaran yang disampaikan bermakna sebagai bahan pembelajaran adalah: yang pertama adalah novelty, yang kedua adalah proximity, yang ketiga adalah konflik, yang keempat adalah humor. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pengemasan. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk pengemasan. Di antara bentuk pengemasan materi pembelajaran adalah: yang pertama, materi pelajaran terprogram, dan yang kedua, pengemasan materi pembelajaran melalui modul, dan yang ketiga adalah pengemasan materi pembelajaran kompilasi. Dan bab selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber dan pendekatan. Yang pertama, sumber pendekatan dapat ditentukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audiovisual, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama adalah pendekatan prosedural, dan yang kedua adalah pendekatan hierarkis. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pengembangan. Berbagai prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan materi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah relevansi atau kesesuaian, dan yang kedua adalah keajegan atau konsisten, yang ketiga adalah adequacy atau kecukupan. Nah, itu yang terakhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan. Langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi kompetensi dasar, dan yang kedua adalah identifikasi materi ajar berdasarkan ranah dimensi, dan yang ketiga adalah menentukan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.